Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdi bina wahdi an-nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin di mana saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kita semuanya patut senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di 10 hari awal di setiap bulan Dzulhijjah. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr, demi waktu fajar, di mana mentari mulai menyingsing di ufuk timur, yang menunjukkan beralihnya waktu malam gelap gulita menuju siang terang benderang. Peralihan malam ke siang itu dimulai dari menyingsingnya fajar di ufuk timur. Ini secara alamiah, secara substansi pun seperti itu. Ketika manusia mendapatkan hidayah dari Allah, seakan-akan dia beralih dari gelapnya malam gulita menuju siang yang terang benderang. Hidayah Al-Quran dan Sunnah akan menjadikan kita semuanya yang tadinya berada dalam kondisi gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang. Walayalin 'ashr, walayalin 'ashr, dan demi malam al-'ashr yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10 itu? Dalam tafsir Shufatul Tafasir dan beberapa tafsir yang lain, Syekh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan para ulama tafsir yang lain menjelaskan layalin 'ashr, malam-malam yang 10 itu diantaranya dua. Yang pertama adalah asyrul bawaqi min Ramadan,
10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Ashrul Bawaqi min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah hari-hari di mana kaum muslimin akan melepas bulan Ramadan yang di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Disunnahkan yang Ashrul Bawaqi min Ramadan itu untuk i'tikaf agar kita semuanya bisa fokus berdoa, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini riwayatnya muttafaq alaih, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min ayyamin, tiada hari-hari al-amal salihu, amal salih fiha, di hari itu ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam. Jadi hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya dilaksanakan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan, yakni al-ashr al-awwala min al-hijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah di hari-hari itu ya Rasulullah? Qala walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah saja, ya, amalan yang disebutkan firwatu sanam ini, puncak amalan itu ternyata tidak lebih baik dari memakmurkan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dengan apa itu? Dengan takbir, dengan tahlil, dengan tahmid, ya, dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Maka perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir, perbanyaklah talbiyah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Saya mengajak kepada semuanya untuk terus menggemakan ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita semuanya, terutama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Saya pun tak akan pernah lupa untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling baik akhlaknya, paling baik adabnya, paling baik perangannya, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di dunia kami belum pernah bertemu dengannya. Akan tetapi semoga salawat-salawat yang kami baca akan menjadi sebab di mana kami akan senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan darimu. Dan pertemukanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kami rindukan pertemuannya kelak di akhirat. Dan semoga kami di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan haji. Apa yang dimaksud dengan haji? Al-hajju lughatan ay al-qasd. Yang dimaksud dengan haji secara bahasa adalah al-qasdu, meniatkan,
Secara istilah, al-qasdu ila baitillahil haram fi zamanin makhsusin wa amaliyatin makhsusin. Berangkat ke Baitullah pada waktu tertentu dengan niat tertentu dan amaliyat tertentu. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa berhaji itu memang harus mengokohkan niat. Ya. Kokohkan niat. Mau punya uang, mau tidak punya uang, yang penting al-qasdunya ada tidak. Niatnya ada tidak, maksudnya ada tidak. Ya, untuk menunaikan ibadah haji. Saya sudah membuktikan itu. Enggak punya uang, belum pernah daftar berangkat haji. Ya. Tapi niat saya kuat, ya Allah, saya pengen haji, ya Allah. Apa yang terjadi? Ajaib. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada saya dengan tidak disangka-sangka. Karena tahun kemarin, tahun 2019, enggak pernah saya daftar haji, berangkat haji tahun 2019. Enggak. Tapi niat saya kuat. Munajat saya kuat. Ya Allah, saya ingin haji, ya Allah. Ya. Dan haji itu wajib ke Baitullah. Di Makkah tidak boleh haji di Qadian, ya, di India haji di Monas gitu. Enggak boleh. Ya, haji di Karawang. Sekarang enggak bisa kita berangkat ke Mekah, kita bikin Ka'bah aja di Masjid Al-Hikmah gitu. Semua kita di sana begitu, mulai dari tawafnya, kemudian wukufnya, semua enggak bisa. Harus berangkat sana. Fi zamanin makhsus, waktunya khusus. Kapan? Dzulhijjah. Ya, persiapan itu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Nanti mulai tanggal 9, tanggal 10 terus ayam tasyrik. Rangkaian ibadah hajinya harus diselesaikan. Kenapa saya katakan dan saya tegaskan ini? Karena ada orang berpikir begini, ngapain kan susah-susah haji? Ya, wukuf di Arafah, nanti mabit di Mina berdesak-desakan kayak begitu. Udahlah, biar gak kayak begitu, kita mau nyari bulan apa gitu yang beda dengan yang lain. Ada orang kayak begitu sekarang. Bulan Muharram aja katanya haji. Ya, bulan Syawal haji. Nggak bisa. Zaman yang maksus, waktunya harus khusus. Ya. Bi'amaliyat maksus, dan amaliyatnya khusus. Ya, harus pakai ihram. Ada miqat zamaniyah, ada miqat makaniyah. Ya. Ada miqatnya, mulai kapan berpakaian ihramnya, itu ada khusus. Ya. Kemudian dari hari ke hari, dari waktu ke waktunya ada amaliyah-amaliyah yang khusus juga. Jadi nggak sembarangan, nggak asal yang penting saya pengen haji aja. Tapi waktunya nggak jelas, ya, amaliyahnya nggak jelas, tertibnya nggak jelas, rukun dan syaratnya nggak jelas. Ini ibadah. Ibadah bukan hanya sekedar dilaksanakan, tapi harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum haji? Haji itu hukumnya fardhu ain. Haji itu hukumnya wajib bagi semua orang yang mampu. Ya. Nah, di sini kita harus paham betul yang dimaksud dengan mampu itu apa. Ya. Kita lihat dalilnya di surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, milik Allah bagi seluruh manusia. Ketetapan Allah bagi seluruh manusia. Hukum yang Allah telah tetapkan bagi seluruh manusia. Apa itu hajjul baiti?
aktif. Maksudnya gimana? Giliran beli mobil bisa, naik haji tuh bisa. Oh, maaf, cina abdi mah kebaik mah haji mah. Eta mobil kabel bro, mobil ngantai di garasi, tapi giliran haji itu bisa. Persis banyak orang hari ini giliran kurban itu bisa, mulai handphone nu aralus bisa. Masya Allah. Ya. Hari ini orang kurban nggak bisa aja. Motorna eta 20 juta motorna anyar, motor Repsol, motor PCX, motor naon deui tah. Geuleuhan kan itu keur dieu pakai motor anyar. Ari kurban teu bisa cenah, padahal kurban paling sabaraha? 3 juta mah. Ya, paling mahal ada sabaraha sih sapi. Ya, sapi yang cukup untuk kurban 23 juta, bahkan 17 juta juga ada, 15 juta juga ada. Ya. Nah, jadi manis toa di sini bukan pasif, tapi aktif. Gimana agar kita bisa? Gimana agar kita mampu? Maka tadi al-hajju disebutkan ay al-qasdu, ada enggak tujuannya? Ada enggak niatnya? Ya, maka kurban, haji ini erat kaitannya dengan kesungguh-sungguhan. Ya, masa iya sih seumur hidup gak pernah kurban? Nabung atuh mah sing aya kahayang. Ya. Nabung, nyicil. Motor wae nyicil, mobil wae nyicil, ngedicing atuh urang nabung. Ya, banyak setahun sekali kurban teu bisa. Ini syiar-syiar agama yang harus kita jaga. Ya. Entong giliran kieu hari kurban hayang dibere daging aku batur. Ya. Ari handphone eta mararahal baru. Motor mararahal, mobil kuat kita kredit. Ari untuk agama henteu diniatkeun nu kuat. Ari keur aliyah dunya maksakeun diri. Nah, jangan seperti itu. Jadi manis tato'a ilaihi sabila di sini kita harus gerak aktif, meniatkan betul kurban, meniatkan betul untuk haji. Karena idza sadaqal azmu wa sabil. Idza sadaqal azmu, jika niatnya sudah benar, azamnya sudah kuat, ya, tekadnya sudah bulat, wa sabil, Allah akan memberikan jalannya. Allah akan tunjukkan jalannya. Maka oleh karena itu yang sangat penting dalam masalah ibadah itu adalah niatnya. Ya, begitu banyak hal-hal yang kecil menjadi besar karena niat. Ya, begitu banyak hal-hal besar menjadi kecil gara-gara niat. Kalau haji itu amalan yang sangat luar biasa, karena di dalam haji mengumpulkan banyak hal, ya kan? Dalam haji mengumpulkan banyak hal. Sholat iya pasti, ibadah maliyah iya pasti, saumnya ada saum Arafah nanti bagi yang tidak melaksanakan. Ya, kemudian apa lagi? Semua tuh kan haji kan, sholatnya iya, saumnya iya, iya kan? Mengeluarkan uangnya iya, betul lah. Kemudian amali-amali yang tidak dilakukan sehari-hari dilakukan ketika haji. Wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Siapa yang haji tapi tidak wukuf di Arafah batal hajinya. Ya. Batal hajinya, enggak disebut haji. Ah, saya mah yang penting hajian we. Pas kadituna di hotel we terus enggak mau wukuf di Arafah, enggak mau mabit di Muzdalifah. Lah gimana? Tawaf ge jarang, berarti macam lah. Ka haji we tawaf jarang. Ya.
melaksanakan ibadah haji karena politik. Erek pilkada hajian heula. Ngarah naon mah cenah daripada gelar pisan. Urang sekolah henteu, kuliah henteu. Oh, langsung cenah hajian karena ke aya dina posterna ha. Aduh. Ngarah aya ke dina posterna dina spandukna haji, haja. Aduh. Rusak niatna. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Harus diniatkan semua ibadah, apalagi haji dan umrah hanya untuk Allah. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah Anda lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah amalan yang sangat luar biasa. Jika niatnya rusak bukan karena Allah, maka amalan yang luar biasa itu menjadi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kang, kumaha cenah ayeuna? Kan ayeuna keur wabah, Kang. Iya. Lagi wabah. Tapi jangan sampai karena ada wabah tidak ada di dalam hati kita niat untuk haji ya. Tetap di hati kita, di pikiran kita, di syukur kita, seakan-akan kita terus-menerus mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, memang sekarang lagi pandemi, lagi corona ya Allah, tapi bukan berarti saya tidak mau berangkat haji ya Allah. Maka niatkan itu. Niatkan haji walaupun kondisinya pandemi. Niatkan haji walaupun kondisinya sekarang sedang pandemi. Adapun Allah Subhanahu wa taala menjadikan jasad kita ke Mekah atau menjadikan jasad kita tetap tertahan di sini itu enggak masalah. Yang penting niatnya sudah tertahan. Ya. Besok insyaallah hari Kamis, Jumat, hari besok tanggal 9. Ya. Jumat tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini ada sunnah, amalan sunnah yang harus kita lakukan. Apa itu? Saum. Haji besok, Masya Allah, yang rasanya banyak orang, ribuan jutaan. Besok bisa 1.000 orang, 1.000 orang hanya dari Makkah Madinah saja. Ini orang negara-negara terdekat saja, Masya Allah. Luar biasa. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisinya pandemi, ternyata ada saja orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Allah. Mereka adalah orang-orang kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sampai niat kita, hati kita tidak terpaut ke Baitul. Karena ini adalah syiar-syiar Islam. Ibadah haji syiar Islam. Ibadah kurban syiar Islam. Maka jaga syiar-syiar Islam. Ya. Karena ketika syiar-syiar Islam sudah mulai padam, rusak agama itu. Maka oleh karena itu terus niatkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, nusuk itu ibadah. Di antaranya adalah haji. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk menegakkan agama Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar syariat Islam yang luar biasa ini tetap terjaga, agar syiar-syiar Islam itu tetap kokoh berdiri, ya. Dan ibadah haji, di antara hikmah ibadah haji adalah Allah Subhanahu wa taala menyatukan seluruh manusia, tidak membeda-bedakan siapa yang fakir, siapa yang miskin, siapa yang kaya, siapa yang ganteng, siapa yang kurang ganteng, siapa yang kulitnya putih, siapa yang kulitnya glowing, siapa yang kulitnya hitam, ya, siapa yang rambutnya lurus, siapa yang rambutnya ikal, siapa yang rambutnya sabut. Ada yang rambutnya sabut, rongkol sabut, nyocok atau karsiran. Ya, ayo begitu. Ada apa? Badannya yang wangi,
Ada yang badannya biasa, ada yang berbuang busuk. Orang kalau makan bawang putih kan di bawah, tapi tetap mereka adalah hamba-hamba Allah. Yang ketika tawaf mereka sama, yang ketika mereka wukuf mereka sama, ketika mereka mabit di Musdalifah mereka sama. Semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kain ihram, kain putih yang dipakai oleh seluruh jamaah haji mengingatkan kita semuanya, hei siapapun Anda, siapapun engkau, hei Usmanuddin, hei fulan, hei fulan, hei fulan, apapun jabatan engkau, sebanyak apapun harta engkau, tetap engkau tidak ada apa-apa. Ketika engkau lahir, engkau tidak membawa apa-apa. Tapi ketika engkau mati, hanya satu yang engkau bawa, hanya kain kafan saja warnanya putih. Maka miliki hati yang bersih, miliki pikiran yang bersih, miliki amal-amalan yang bersih. Jangan pernah nodai kain putih yang menempel di badanmu. Jangan pernah nodai hatimu, jangan pernah nodai pikiranmu dengan bercak hitam atau bercak merah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bersih, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai jiwa-jiwa yang bersih, lihat sekelilingmu. Itu saudara-saudaramu semuanya. Mau hitam, mau putih, mau sipit, mau belok, mau rambutnya lurus, mau ikal, mau sabut, itu semua saudara-saudara. Orang Islam adalah orang-orang yang terbuka hatinya, terbuka pikirannya, bukan orang-orang yang egois, bukan orang-orang yang fanatik terhadap kelompoknya, terhadap sukunya, terhadap bangsanya. Umat Islam adalah orang-orang yang telah disatukan hatinya, jiwanya, fikirnya, dan geraknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kepentingan umat Islam. Apa itu? Li'illahi kalimatillah. Sebagaimana tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, bagikan 7 hari dengan 7, semuanya bergerak mengelilingi satu, yaitu Ka'bah Bait. Semua kaum muslimin seluruh dunia sejatinya semuanya harus bergerak bersama-sama. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Islam. Tidak ada yang diinginkan oleh umat Islam kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berputarlah dalam putaran Islam. Berputarlah terus-menerus sepanjang hayat kita agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Jika hari ini kita belum sadar siapa kita, akan kemana kita berjalan, maka wukuflah. Wukuf artinya berhenti. Untuk apa? Untuk merenung, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenung. Urang teh kemana sebenarnya? Urang teh di mana sebenarnya? Urang teh keur di mana sebenarnya? Amun urang ayeuna geus ngarti urang teh di mana? Urang teh ka mana? Keur di mana urang ayeuna? Maka itu akan menjadikan bahan evaluasi bagi kita semuanya. Kita dari mana? Kita tidak dilahirkan dari batu, kita tidak keluar nyembul dari tanah. Tidak. Kita dilahirkan oleh ibu bapak kita. Ibu bapak kita dari mana? Bukan dari kera. Sebagaimana teorinya dari Wisnu. Kita dari Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dari surga. Nabi Adam hamba Allah dari surga. Kita makhluk surga, bukan makhluk neraka. Maka bagaimana agar kita kembali ke surga? Ini kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal kebaikan selama kita hidup. Maka maksimalkan. Kita tidak akan selamanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua manusia, semua makhluk yang ada di dunia ini akan punah, akan mati, akan berakhir. Maka jadikan kehidupan ini sebagai bekal kita menuju kita dari surga. Sedang ada di dunia, maka kita harus berusaha sekuat tenaga kita
memohon kepada Allah dan bersama seluruh manusia untuk bersama-sama terus melangkah hingga kaki kita menapak surga. Berjuanglah. Di dunia ini bukan tempat untuk bersantai-santai, tapi tempat untuk berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa lempar jumroh itu terus menerus? 7 kali di 3 tempat, balik lagi, selama ia mutasyrik, selama 3 hari, terus jumroh lagi, ya, jumroh, taubat dulu, jumroh, ya, terus jumroh, lempar terus, sampai berhari-hari, sampai berkali-kali, sampai 3 tempat. Kenapa harus kayak begitu? Melawan hawa nafsu, melawan bisikan setan, melawan bisikan iblis itu sangat penting. Dan ini peperangan abadi selama kita hidup. Pasti kita akan digoda oleh iblis, pasti kita akan digoda oleh setan. Maka jumroh terus lemparkan batu permusuhan kita kepada bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis yang ada di hati kita. Memang jumroh itu membawa batu, tapi batunya juga ketika melempar itu enggak gede-gede amat, batunya segede gini, segede kepala orang dilempar. Kan yang dilempar itu bukan tiangnya, ya, yang dilempar itu bukan tiangnya, tapi yang dilempar itu adalah hakikatnya iblis yang berdiri tegak kokoh ingin menggelincirkan kita sepanjang hayat kita. Berdiri kokoh iblis terus ingin menyesatkan kita semuanya. Maka itu yang dilempar. Secara fisik memang melempari dia, tapi secara batin mengajarkan kepada kita semuanya. Iblis yang berdiri kokoh itu, yang ingin terus-menerus menjegal jalan kebaikan kita. Kita ingin melakukan kebaikan, seakan-akan ada iblis terus-menerus di depan kita semuanya. Itu yang harus kita lempari. Aduh, bangun sebelum subuh tahajud, Mau masjid di bangun hesek keluarkan duit, kurban hesek. Nah itu yang harus kita baik lah, bergerak, lemparin lah, betul. Sehingga seakan-akan iblis di depan kita jadi kecil. Ini perjuangan madal hayat sepanjang hidup kita semua. Karena jika kita mengikuti iblis, rugi dunia akhirat. Ya, syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya, wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan pernah mengikuti tipu daya langkah-langkah setan. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hizbullah. Jadilah bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, merdeka karena di bosnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada seluruh manusia, maka pikirannya hanya satu, menebar kebaikan. Karena kita diajarkan sebagai umat Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kita diajarkan dalam salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu semangat yang ingin saya sampaikan dan harus kita pegang terus menerus, yaitu suratul istijabah. Penuhi panggilan Allah dengan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilan ya Allah. Aku penuhi panggilan ya Allah. Aku penuhi panggilan ya Allah. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah. Innal hamda, sesungguhnya
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Allah. Lima yuhyikum. Karena ketika kita semuanya memenuhi panggilan Allah, lima yuhyikum, akan menjadikan kalian semuanya hidup. Apa yang hidup? Hati kita hidup, pikiran kita hidup, ucapan kita hidup, amal aktivitas kita semuanya hidup, terus bergairah. Bahkan tanah yang kita injak akan menjadi tanah yang subur, akan menjadi tanah yang makmur. Negara dan bangsa kita akan menjadi negara dan bangsa yang dihormati serta disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bangsa dan warga negara Indonesia, saya mengajak kepada semuanya untuk menegakkan sila pertama adalah Pancasila. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita wajib secara agama untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wajib secara negara karena ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Umat Islam, orang-orang yang dikokohkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam Indonesia, umat Islam yang dikokohkan pula secara negara. Jika kita khianat, maka khianatnya bukan hanya kepada bangsa, akan tetapi kepada Allah. Bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada negara. Maka oleh karena itu, wahai umat Islam di Indonesia, teruslah berjuang, bersabarlah, istiqomahlah untuk senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kewajiban agama dan kewajiban bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan hidayah kepada keluarga kita semuanya, memberikan hidayah kepada lingkungan kita semuanya, memberikan hidayah kepada seluruh pemimpin-pemimpin kita, wabil khusus Presiden Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman, memberikan kecintaan, memberikan kesungguh-sungguhan kepadanya untuk hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran. Karena nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran tidak akan pernah dirasakan kecuali oleh mereka yang benar-benar ingin merasakan lezat dan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Al-haya fi dhilal Al-Quran ni'matun la ya'rifuha illa man taqa. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, panggilkan senantiasa melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, menegakkan syiar-syiar Islam. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa beribadah kepada-Mu, ya Allah, dimanapun dan kapanpun kami berada. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa menjaga persatuan, persahabatan
بالله في سبيل الحق نصر من الله وفتح قريب. سبحانك اللهم وبحمدك